Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru peserta BIMTEK pembelajaran mendalam, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih tetap bertahan di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan Talkshow BIMTEK pembelajaran mendalam guru SMP kelas B Kabupaten Kulon Progo. Sebelumnya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memberikan pantun terlebih dahulu. Mohon dukungannya ya, cakepnya ya. Kalau tadi Bu Rensi kan sudah cantik. Kalau ini saya cakep aja. Ya. Jalan-jalan ke Pasar Wage. Jangan lupa beli ketupat. Meski hari mulai sore, Bapak Ibu tetap semangat. Ya, terima kasih. Ini masih banyak sekali. Masih ada sekitar 50 peserta. Iya. Akan membuat semangat bagi saya sebagai presenter terakhir. Artinya yang mempresentasikan praktek baik yang terakhir. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Suhayati Isti Lestari, guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Girimulyo. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan berbagi praktek baik terkait dengan model pembelajaran problem-based learning dengan strategi window shopping pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi, latar belakang mengapa saya mengambil judul seperti ini, karena kemarin diinfokan oleh Bapak Ibu fasilitator bahwa pengalaman yang kita alami silahkan difokuskan. Mau apa yang akan diceritakan pada Bapak Ibu guru dari sekolah lain. Kemudian saya menentukan bahwa saya memilih kerangka pembelajaran, yaitu salah satu dari kerangka pembelajaran yaitu praktek pedagogis. Nah, latar belakang mengapa gunakan model yang seperti ini? Karena seperti tadi Pak Nur Hadi di awal beliau menyampaikan presentasinya, saya ingat bahwa beliau mengatakan bahwa saya termasuk guru kategori X. Ketika itu dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi X, Y, dan Z ya Pak. Nah, kok kebetulan sama ya Pak? Sama ternyata. Dan coba kalau Bapak Ibu, kalau secara jujur, pada saat dulu bersekolah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalau dulu namanya masih pendidikan moral Pancasila, apa yang masih terbayang dalam ingatan Bapak Ibu guru? Mungkin salah satu teman bisa membantu. Kalau Bu Devi sama Pak Joko kok saling Tunjuk. Ya, coba Pak Joko, saya ingin tanya dulu sebelum saya paparkan. Dulu waktu Bapak mengikuti pembelajaran pendidikan moral Pancasila atau PPKN, apa dulu yang Bapak rasakan? Banyak undang-undang Bu, pasal, terus SD itu menyeberangkan nenek di jalan. Ya, terima kasih Pak Joko. Itu dulu ya, banyak undang-undang SD menyeberangkan nenek di jalan. Oke, ya itu sekilas pengalaman beliau ya. Tapi kalau pengalaman saat mengikuti pembelajaran, saya yakin banyak dari Bapak Ibu guru ketika belajar PMP dulu, ada sebagian besar itu yang cepet bosan. Nggih napa nggih? Banget ya. Sekarang pun ya. Waduh. Enggak. Kemudian karena buat kita guru-guru pendidikan Pancasila, guru PPKN lebih memiliki kesadaran untuk belajar pembelajaran mendalam. Oke, Bapak Ibu. Jadi tadi ya, seperti yang saya sampaikan, kondisi seperti itu apa yang saya gambarkan tadi. Jadi ketika saya dulu sebelum mengikuti kegiatan BIMTEK
itu lebih menggunakan banyak menggunakan metode ceramah. Tidak bisa saya pungkiri, meskipun kemarin kurikulum Merdeka itu sebetulnya sudah banyak model pembelajaran yang sebaiknya dilakukan oleh guru, tapi kok saya itu belum tergugah untuk menggunakan model-model tersebut. Jadi mayoritas masih ceramah, diskusi hanya diskusi biasa, dan juga presentasi ya, udah diskusi anak presentasi. Dan satu lagi Bapak Ibu, yaitu anak yang paling senang, yaitu mengerjakan soal LKS. Itu anak udah senang, anteng. Anak-anak itu anteng ketika diberikan, sekarang gini aja, mengerjakan soal LKS halaman sekian sampai sekian. Udah, mereka kelasnya itu malah terlihat apa? Ketika mengerjakan LKS itu kok anteng ya kelasnya. Ya, akan beda dengan nanti saat pembelajaran mendalam. Oke, jadi penerapan model pembelajaran problem based learning dengan memadukan strategi window shopping. Karena sebelumnya saya belum melakukannya. Nah, intinya saya memilih hal tersebut yang jelas tujuannya agar tujuan pembelajaran sesuai dengan CP itu bisa tercapai. Nah, alasannya tadi ya, dengan adanya model PBL yang tadi sintaknya sudah disampaikan oleh Bu Ifro, tadi secara runtut beliau menyampaikan bahwa sintak dari PBL itu terdiri dari 5 ya, 5 tadi. Kemudian dari sintak yang ada tersebut, gambarannya bisa menumbuhkan interaksi yang aktif dan kolaboratif antar murid dan juga antar kelompok. Kemudian murid dapat menampilkan hasil analisa kasus nyata yang menjadi bahan diskusi. Kemudian bisa berbelanja ide ke kelompok lain untuk bisa lebih memperkaya pemahaman. Kemudian dari alasan tersebut akhirnya saya melakukan perencanaan, yaitu dengan cara menyusun perencanaan pembelajaran yang mendalam, tentunya dengan melihat karakteristik dari siswa, kemudian materi juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran mendalam ini, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Setelah mengikuti kegiatan BIMTEK ini, paling tidak saya mendapatkan pemahaman yang lebih terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam, kemudian pengalaman belajar mendalam, dan juga kerangka pembelajaran mendalam. Nah, saya mengambil teks pedagogis bagaimana model PBL dengan strategi window shopping ini. Inti kasus yang saya contohkan di sini adalah berkaitan dengan materi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Jadi pada saat diskusi, siswa dibagi menjadi 8 kelompok dan setiap kelompok memiliki soal yang berbeda-beda. Jadi karena dulu saat OJT 1, OJT 2 dan 3 itu pertemuannya kan beda-beda nih Bapak Ibu. Jadi kebetulan materi yang bisa lakukan model pembelajaran problem based learning. Jadi hasil diskusi ditulis di kertas asturo atau plano dan ditempelkan di dinding kelas atau papan tulis. Kemudian antar kelompok melakukan belanja ide di kelompok lain. Dan dalam strategi window shopping ini, setiap kelompok itu saya kasihkan lembar observasi. Observasi yang isinya itu adalah memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok lain. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu menyaksikan dulu bagaimana video berikut ini.
Jadi kalau yang di awal tadi hanya sekilas, mungkin hanya setengah menit, ini bisa dipersani, ini ada sekitar 2 menit apa ya. Proses diskusi di situ, siswa asik dengan kelompoknya. Dimana peran saya di situ sebagai fasilitator, ya, intinya mendampingi murid saat berdiskusi. Dan di sini adalah proses window shoppingnya, bisa dilihat dari praktek berikut ini. Pada saat setiap kelompok menempelkan hasil diskusinya. Objek dari video ini adalah kelas 8. Ya, Bapak Ibu, itu tadi sedikit ya bagaimana video pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mengikuti kegiatan BIMTEK pembelajaran mendalam dan setelahnya. Nah, dari situ kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran tersebut yang kedua tentunya itu murid lebih aktif dalam kegiatan diskusi dan lembar observasi yang dibagikan kepada siswa di tiap kelompok itu akan membantu siswa melatih kepercayaan dirinya dan melatih dia untuk berpendapat. Karena sebagian besar dari murid-murid yang ada di sekolah saya hanya untuk menyampaikan pendapat itu masih sangat kurang. Jadi ketika ada lembar observasi yang dibagikan, paling tidak mereka akan mengemukakannya secara tertulis. Nanti setelah tertulis, barulah nanti coba ya secara bertahap memunculkan keberanian untuk mengemukakannya di depan teman-temannya. Jadi tahapan-tahapan yang dilakukan agar murid itu bisa lebih percaya diri untuk mengemukakan pendapat. Kemudian, prinsip pembelajaran bermakna dan menggembirakan terlihat dari aktivitas murid, terutama saat mereka berdiskusi, berbagi peran, dan melakukan kunjungan ke kelompok lain. Tapi selain itu, tentunya prinsip-prinsip yang menggembirakan juga nampak pada saat awal pembelajaran. Jadi kalau di OJT 3 kemarin, saya menggunakan lagu Ular Naga. Jadi membuat anak untuk bermain tapi sekaligus siswa yang tertangkap itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya rasa untuk presentasi saya sudah habis ya. Sebelum saya akhiri, pamit lagi ya. Ingin hati pergi ke Irian. Ingin melihat cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.